Halo sahabat PUPR. Selamat datang. Dan terima kasih sudah melakukan scanning barcode untuk menonton video ini. Pelaporan manajemen risiko merupakan tahap akhir penerapan manajemen risiko, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 dengan output yakni Laporan Penerapan Manajemen Risiko. Sebelumnya, kita akan berkenalan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan manajemen risiko. Yang pertama, UPR atau Unit Pelaksana Risiko. Unit Pelaksana Risiko memiliki peran menyusun laporan penerapan manajemen risiko setiap 3 bulan, dan menyampaikannya kepada level UPR yang lebih tinggi. Dalam penyusunan laporan, UPR juga bertugas melakukan pengawasan penerapan MR di unit masing-masing. UPR terdiri dari pemilik risiko dan pengelola risiko. Yang kedua, UKI atau Unit Kepatuhan Intern. UKI memiliki fungsi mengevaluasi penerapan KIMR di unit-unit yang diawasi oleh UPR dan melaporkannya secara periodik kepada pimpinan organisasi terkait, dengan tembusan sekretaris organisasi, dalam bentuk laporan evaluasi serta melakukan verifikasi laporan penerapan manajemen risiko yang dibuat oleh UPR. Setelah berkenalan dengan pihak-pihak yang terlibat, kita harus tahu, untuk apa laporan penerapan MR dibuat. Yang pertama adalah, untuk mengkomunikasikan aktivitas MR dan hasil luaran MR di lingkungan internal organisasi. Yang kedua, memberikan informasi pengambilan keputusan terhadap masalah di masa depan serta meningkatkan aktivitas manajemen risiko. Lalu, apa saja isi laporan penerapan manajemen risiko? Terdapat 3 formulir penting yang harus dimuat dalam laporan penerapan MR, yakni formulir pemantauan inovasi pengendalian, formulir tinjauan risiko baru atau belum teridentifikasi, serta formulir pemantauan level risiko. Selanjutnya, kita akan membahas penyusunan formulir dalam laporan penerapan MR. Yang pertama adalah formulir pemantauan inovasi pengendalian. Formulir ini diisi saat pemilik dan pengelola risiko selesai melaksanakan pemantauan saat penerapan inovasi pengendalian manajemen risiko telah dilaksanakan. Isinya adalah realisasi waktu, hasil pemantauan dan hambatan dalam implementasi inovasi pengendalian. Formulir kemudian ditandatangani pimpinan UPR. Yang kedua adalah formulir tinjauan risiko baru atau belum teridentifikasi. Formulir ini diisi apabila dalam penerapan manajemen risiko yang diawasi oleh UPR muncul risiko baru atau belum teridentifikasi. Risiko tersebut didata dalam formulir, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh UKI. Hasil verifikasi UKI akan dijadikan rekomendasi pimpinan organisasi, untuk menambahkan risiko baru ke dalam register risiko triwulan selanjutnya. Yang ketiga adalah formulir pemantauan level risiko. Formulir ini diisi sebagai acuan perbandingan besaran level risiko aktual, dengan harapan besar level risiko. Apabila besaran level risiko aktual lebih besar dari besar level risiko harapan, respon risiko dinilai tidak efektif atau dianggap belum diimplementasikan, sehingga UPR harus menambah, mengganti pengendalian risiko untuk tahun berikutnya, atau mengimplementasikan pengendalian yang belum dijalankan. Sehingga apabila disimpulkan, alur penyusunan laporan penerapan MR dilakukan dengan 4 tahapan, yakni pemantauan, pengisian formulir, penandatanganan dan verifikasi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai alur pelaporan penerapan manajemen risiko. Pertama-tama, kita harus mengenal lingkungan pelaporan manajemen risiko, yang dibagi menjadi 3 level tingkatan, yakni UPR, T3 dengan lingkungan satuan kerja dan SNVT, UPR, T2 dengan lingkungan unit kerja organisasi, balai besar dan balai wilayah sungai serta balai teknik. UPR, T1 adalah lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Masuk ke dalam lingkungan pelaporan pertama yakni UPR, T3, Satuan Kerja dan SNVT. Jalur koordinasi Satuan Kerja UPR T3 dibagi menjadi 3, yakni Satuan Kerja di bawah Unit Kerja Direktorat, di bawah Balai Teknik serta di bawah Balai dan Balai Besar Wilayah Sungai. Alur pelaporan manajemen risiko dimulai dengan UPR yakni Kepala Satuan Kerja atau Kasatker melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan manajemen risiko. Selanjutnya Kasatker selaku UPR menyusun laporan penerapan manajemen risiko.
Kasatker selaku pimpinan UPRT 3 wajib melaporkan laporan penerapan manajemen risiko ke lingkungan UPR 1 tingkat di atasnya, yakni UPRT 2 sesuai jalur koordinasi masing-masing satuan kerja. Kasatker selaku UPR, wajib memberikan tembusan laporan penerapan MR kepada UKI dan UKI UPT, untuk memverifikasi laporan penerapan MR. Setelah itu, UKI UPT akan membuat laporan evaluasi penerapan manajemen risiko, untuk diberikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing di UPRT 2. Isi laporan evaluasi berupa feedback dan usulan temuan risiko baru atau belum teridentifikasi, yang ditemukan oleh hasil pengawasan UPRT 3. Lingkungan pelaporan selanjutnya adalah UPRT 2, yakni lingkungan unit kerja Direktorat, Balai Teknik, BBWS dan BWS. Alur pelaporannya adalah UPR yakni Direktur maupun Kepala Balai, bersama dengan pengelola risiko masing-masing, melakukan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko, pada pelaksanaan sasaran kegiatan masing-masing unit terkait. Setelah melaksanakan peninjauan dan pemantauan, tim UPR mengisi formulir, guna menyusun laporan penerapan MR untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan organisasi UPR 1 tingkat di atas UPRT 2, yakni UPRT 1. Tim UPRT 2, wajib memberikan tembusan, kepada Direktorat Kepatuhan Intern selaku UKI Ditjen Sumber Daya Air. Direktorat Kepatuhan Intern, memverifikasi temuan UPRT 2, dan memberikan feedback dengan membuat laporan evaluasi penerapan MR, yang berisi rekomendasi temuan risiko baru, untuk diserahkan kepada pimpinan organisasi, yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Lingkungan pelaporan tertinggi, berada pada UPRT 1, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Alur pelaporannya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, selaku pemilik risiko dan pimpinan UPR menerima laporan penerapan manajemen risiko, dari UPR-UPR di tingkat 2 dan 3, sekaligus melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko, di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Direktur Jenderal SDA selaku pemilik risiko, dibantu Sekretaris Direktorat Jenderal SDA selaku pengelola risiko, dan anggota tim UPR, bersama-sama menyusun laporan penerapan manajemen risiko, di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, yang selanjutnya akan dilaporkan, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Sekretaris Menteri, dengan memberikan tembusan, kepada Inspektur Jenderal di Inspektorat. Sehingga secara garis besar, alur pelaporan manajemen risiko dimulai dari UPRT 3 yakni satuan kerja yang disampaikan kepada UPRT 2, dengan tembusan kepada UKI UPT. UPRT 2 akan menerima laporan dari UPRT 3, sembari menyusun laporan penerapan MR, untuk diserahkan kepada UPRT 1, dengan tembusan Direktorat Kepatuhan Intern selaku UKI Ditjen SDA. UPRT 1 menerima laporan-laporan dari UPRT 2 dan UPRT 3, untuk selanjutnya disusun dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan tembusan Inspektorat Jenderal. Demikian, video informatif mengenai pelaporan penerapan manajemen risiko, di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Semoga, video ini bisa bermanfaat, untuk seluruh sahabat PUPR dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus mengumpulkan laporan penerapan manajemen risiko setiap 3 bulan. Sampai jumpa.